Dari tahun ke tahun, tampaknya masalah kemacetan Jakarta tak kunjung usai. Fenomena macetnya kota Jakarta ini bahkan sudah terlihat sejak tahun 1965. Hal ini seperti yang diceritakan dalam sebuah surat kabar Kompas terbitan tahun 1965 yang menunjukkan bahwa kemacetan sudah terekam sejak tahun itu. Dalam berita tersebut diceritakan bagaimana gerak mobil hanya berkisar sekitar 16 km per jamnya. Beragam usaha untuk mengurangi kemacetan kota Jakarta sejatinya sudah dilakukan sejak dari zaman dahulu, seperti adanya pelarangan serta penggantian alternatif transportasi yang terus diupayakan. Tak heran jika kemudian Jakarta memiliki cukup banyak jenis moda transportasi beragam dari masa ke masa. Kini sebagian moda transportasi tersebut masih ada, tetapi beberapa sudah tak ada lagi yang eksis. Becak merupakan kendaraan roda 3 yang dikayuh oleh manusia. Tahukah kamu kalau bentuk becak dan kata becak yang kita kenal berasal dari Tiongkok, di mana B artinya kuda dan cak artinya gerobak, atau yang berarti kuda bergerobak. Becak masuk ke Indonesia pertama kali pada awal abad ke-20 untuk keperluan dagang Tionghoa mengangkut barang. Menurut Star Weekly, tahun 1940, becak mulai digunakan sebagai kendaraan umum. Meski pernah menjadi sarana transportasi favorit, seiring perkembangannya becak dinilai menjadi biang keladi ketidaktertiban lalu lintas, dan becak dianggap sebagai cermin eksploitasi manusia atas manusia. Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pola Dasar dan Rencana Induk Jakarta tahun 1965 sampai 1985 tidak lagi mengakui becak sebagai angkutan umum. Pada tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin merintis penghapusan becak. Perlahan pemakaian becak dikurangi di pusat-pusat kota. 3 tahun kemudian dia mengeluarkan instruksi yang melarang produksi dan pemasukan becak ke Jakarta. Meski begitu, becak masih bisa ditemui hingga hari ini. Biarpun dianggap biang kemacetan, becak merupakan sarana transportasi ramah lingkungan dan memiliki nilai unik tersendiri dipandang dari sisi wisata. Kemudian bemo, moped, helicak, dan mebea. Saat becak tak lagi dianggap sebagai angkutan umum, moda angkutan baru pun diperkenalkan sebagai pengganti becak. Beberapa di antaranya masih melekatkan nama becak seperti bemo, becak mobil, moped, motor becak, dan helicak, helikopter becak. Selain itu juga ada mebea yang bentuknya mirip dengan bajai. Seiring berkembangannya kendaraan seperti bemo dan helicak cenderung surut. Pemicunya antara lain karena ongkos pemeliharaan yang mahal sehingga berdampak terhadap target setoran yang tinggi. Bemo juga dianggap tidak menggantikan becak yang multifungsi. Bemo surut karena tidak efisien untuk jarak dekat dan tidak bisa masuk ke gang-gang sempit. Sedangkan helicak dan mebea pun akhirnya punah. Sedangkan moped masih bisa ditemui seperti yang ada di daerah Senen dan Kemayoran waktu itu. Kemudian bajai generasi pertama yang beroperasi di Jakarta memiliki mesin 150 cc dan merupakan produksi India. Surat keputusan Gubernur DKI pada Juni 1975 memasukkan bajai sebagai anggota angkutan umum jenis 4 selain minicar, helicak, dan mebea. Jenis 4 merupakan angkutan lingkungan atau melayani wilayah permukiman. Keberadaannya melengkapi angkutan jenis 1-3, yakni kereta api, bus kota, dan taksi. Berdasarkan surat keputusan itu, keberadaan minicar, helicak, mebea dinilai belum mampu menggantikan becak. Pada perkembangannya, ketimbang kendaraan jenis 4 lain, bajai bertahan karena unggul dari sisi ekonomi. Yang berikutnya tuk-tuk dan toyoko. Ada beberapa kendaraan yang juga diperkenalkan di Jakarta sebagai penantang bajai, diantaranya seperti tuk-tuk dan toyoko pada Mei dan Oktober 90. Secara fisik, bentuk tuk-tuk dan toyoko mirip dengan bajai. Namun tuk-tuk bermesin Daihatsu 350-500 cc dan merupakan alat transportasi produksi dari Thailand. Sedangkan toyoko merupakan alat transportasi produksi Jepang
bermesin 100 dan 165 cc. Berikutnya adalah kancil. Pada tahun 2004, pemerintah mengenalkan kancil yang digadang-gadang bakal menggantikan bajai. Pada tahap awal, Pemprov DKI mengizinkan operasi 250 unit kendaraan yang juga dikenalkan sebagai kendaraan angkut niaga, cilik, irit, dan lincah. Namun para pengusaha dan pengemudi baja menolak kancil. Ketua Paguyuban Baja Jakarta ketika itu mengatakan para pengusaha dan pengemudi baja menolak kancil karena secara ekonomis tidak terjangkau. Harga kancil terlalu mahal, satu unit pada waktu itu adalah 42 juta. Sedangkan baja sekitar 14 juta hingga 16 juta per unit. Berikutnya adalah tram. Tram pertama kali hadir pada 1869 dioperasikan dengan tenaga kuda. Barulah pada 1881 tram uap di bawah naungan Stumiram Mitch maskapai tram uap dioperasikan dengan rute Glodok, Harmoni, Pasar Baru, Senen, dan Keramat. Pada 1897 elektris tram MIT atau maskapai tram listrik mulai beroperasi. Pada 1930 perusahaan tram uap dan tram listrik bergabung dan perlahan tram uap mulai tergantikan tram listrik. Pada era 1950 tram sempat menjadi transportasi andalan warga Jakarta. Lantaran tram beroperasi tepat waktu. Sayangnya seiring waktu karena urbanisasi, tram tidak lagi nyaman digunakan karena terlalu ramai. Berikutnya adalah oplet, mikrolet, dan angkot. Seorang pengusaha angkutan yang pernah menjadi sopir dan mencicipi seluruh bus kecil seperti yang pernah dikutip Kompas 23 Januari 2018 menyebut oplet adalah istilah bus kecil yang berbasis mobil Morris Minor 1000 Traveler buatan Inggris. Mobil ini digunakan sebagai angkutan umum jenis bus kecil di Jakarta dari era 1950-an hingga 1980-an. Masih menurut Salim, pada 1980 terjadi permajaan bus kecil dari sebelumnya menggunakan Morris Minor menjadi Toyota Kijang. Pada saat inilah penggunaan istilah mikrolet mulai muncul untuk membedakan dengan oplet. Seiring berjalannya waktu, Kijang juga harus diremajakan dengan diganti jenis kendaraan yang baru, yaitu Suzuki Carry dan Daihatsu Grand Max. Inilah kendaraan minibus yang kemudian dikenal sebagai angkot. Berbeda dengan Salim, Ketua DPD Organa DKI Jakarta, Safruhan Sinungan, mengatakan istilah oplet, mikrolet, dan angkot hanya penyebutan yang berlaku di masyarakat, namun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebab peraturan tersebut ketika tetap dikategorikan sebagai bus kecil. Ia juga mengatakan tentang kerancuan penyebutan angkot oleh masyarakat. Istilah angkot muncul pada awal tahun 2000-an oleh sebagian masyarakat di wilayah pinggiran Jakarta. Mereka menyebut angkutan kecil itu sebagai angkot, padahal angkot itu sendiri singkatan dari angkutan kota, yang bisa juga untuk bus sedang dan bus besar. Kehadiran bus tingkat dimulai pada tahun 1968, di mana didatangkan bus-bus tingkat yang diimpor dari Inggris dan siap beroperasi di jalanan ibu kota. Diawali dengan bus tingkat Leyland Titan hingga Volvo B55 Triple XL. Dari kota Jakarta, kehadiran bus tingkat selanjutnya menyebar ke beberapa wilayah Indonesia seperti Surabaya, Solo, Medan, dan Semarang. Namun kini bus tingkat lebih difungsikan di bidang wisata seperti digunakan sebagai sarana untuk melakukan city tour. Demikian beberapa ulasan dari beberapa angkutan yang ada di Jakarta dari masa ke masa. Semoga bermanfaat. Salam.